Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah sekalian. Kembali lagi bersama saya Slow Custom Channel. Di depan kita ini adalah sebuah RC JJR CQ65 yang sudah kita siksa, dianclumin ke kolam, dipakai offroad di halaman belakang rumah, dan sekarang kita akan bongkar untuk dijadikan eksperimen berikutnya. Jadi pada episode kali ini RC ini kita bongkar aja. Si RC Jeep Willys ini kita akan masukkan perabot dari RC Vortec, yaitu motornya kita masukkan, ESC nya, lalu servo. Enggak, servonya ini sama kayak RC ini, pemirsa. Jadi kalau lu udah punya si JJRC ini, servonya sama kayak yang punya Vortec, soalnya si kabelnya itu 5 pin. Kalau 3 pin kan yang versi Propo biasanya 3 pin. Yang ini tuh bawaan si ke-35 sama itu sama. Nah kebetulan yang ini di RC ini saya servonya udah pakai yang MS99 dari Tower Pro kalau nggak salah, ini yang buat yang Metal Gear, dan ini dicopot dari WPL seri 14 yang warna orange itu, saya pindahin ke sini. Dinamonya yang ini saya pakai dinamo motornya 260 punya MN99. Nah ini penampakannya setelah kita bersihin si sasis, bersihin part-partnya, tersisa sasis dan belakang. Nah ini saya keluarkan elektronik dari ESC dan disambungkan dalam gearbox metal punya WPL ya, WPL seri B kalau nggak salah, yang buat WPL seri truk pakai drive shaft yang metal. Si drive shaftnya itu kita sambungin langsung ke motor 39. Posisinya lah kita nanti tinggal dipasang dudukannya, kita bikin dudukan belakang buat motor, lalu kita sambungkan ke dalam gearbox metal ini. Nanti gearbox metal ini menyalurkan tenaganya ke gardannya, bridge. Intinya cuma bikin dudukan doang, masukin ke situ, masuk ke gearbox, udah. Nah, hal pertama bikin dudukan, kita ukur dulu berapa senti panjang kali lebar. Saya pakai akrilik ketebalan 4 mm yang warna putih ya, karena kalau yang warna bening kayaknya kurang kuat. Kalau yang warna putih katanya lebih solid kayaknya. Nah ini akhirnya sudah tercerai-berai semua sasis dan dudukan plastiknya semuanya. Nah ini penampakan ini itu adalah saya itu memakai masker karena mau motong akrilik. Jadi sebaiknya kalau mau motong kayak gini tuh pakai pengaman ya, biar nggak kena muka atau kena mata. Minimal pakai kacamata lah. Kalau nggak nih bakal kejadian kayak gini nih. Nah pas lagi motong kayak gini, si mata mini grindernya itu patah. Untung pakai masker jadi si patahannya nggak kena ke muka. Nah bagusnya sih pakai sarung tangan pengamannya itu ya, atau pakai bebas lah, mau pakai rompi anti peluru atau gimana lah, yang penting aman ke kitanya. Kalau ada pecahan kayak gini tuh, pelapis kertas di atas akriliknya itu jangan dulu dibuka ya, buat kita coret-coret di atasnya supaya ukurannya pas dengan yang tadi kita sudah ukur. Part untuk dudukan dinamonya saya
menggunakan part akrilik yang tebal 4 mili tadi itu di double, jadi dia ketebalannya 8 mili karena udah diukur tadi sama plastik bawaan sasis yang di jersey ini sama kalau nggak salah tadi. Terus kita double pakai lem Alteco di atasnya, dan lalu kita tumpuk, kita lem, lalu kita jepit ya pakai klem. Jadi mau pakai tangan juga terserah, bisa aja kalau pakai tangan, cuman pegel. Pakai klem atau pakai jepitan jemuran bisa sih. Jangan lupa kita lubangi pinggirnya untuk dudukan skrup ke situ. Tapi kita ukur dulu si skrupnya ini kedalamannya itu kira-kira bagaimana gitu, berapa senti. Nah, lalu kita tandai seperti ini. Kalau cara saya ini ditandai seperti ini, lalu dicoba satu-satu masukin lubangnya ya. Setelah dicoba dimasukkan ke dalam sasis, si akrilik ini jadi tebal 8 mili itu langsung plak, tinggal masuk ke sasis ini. Lalu kita tinggal pasang murnya, lalu pasang dudukan motornya. Karena si Vortex saya di-upgrade ke brushless, semuanya udah pakai brushless sama ESC-nya diganti semua, jadi ini kan nggak kepake. Nah, iseng-iseng sambil coba ini sambil nunggu motor yang 370 datang, cobain eksperimen ini, masukin ke sini. Lalu kita pasang lagi semuanya. Setelah dipasang semua, jangan lupa tes dulu, kita nyalain dulu motornya, kita tes dulu maju putar atau enggak di motornya nih. Sebelum dipasangkan gardan, kita pasang dulu di shaft shaft gardan ya, shaft yang buat drive shaft nempel situ. Terus pakai selotip dulu biar kelihatan arah putarannya ke kanan atau ke kiri, baru kita samakan dengan arah putaran gardan, yang gardan depan atau belakang kita samain, jadi nggak ketukar ya maju sama mundurnya. Karena kabelnya nggak nyampe, kabel servonya itu pendek, jadi AC-nya ngalah, dia agak maju ke depan. Saya sambungin yang ngalah itu, jadi kabel antara dua pilihan, yaitu kabel baterai yang kita tambah atau kabel motor yang kita tambah. Nah, logikanya kalau kabel baterai yang kita nambah harusnya itu jadi berkurang, jadi yang saya kalahin itu yang kabel antara ESC itu ke motor, jadi saya sambung antara kabel ESC nya ke motor, jadi kabel baterainya itu kan sama kayak bawaannya. Kalau bisa sependek mungkin sih kabel antara ESC ke baterai, baterai gitu ya. Ini dudukan buat pinggiran mobil Jeep Felicia ini saya pasangnya kanan kiri, karena lumayan buat dudukan nanti ESC di sebelah kanan, dan dudukan baterai. Jadi dudukan ESC kan, ESC ini udah 2-in-1 dengan receiver, jadi dia di sini satu, di sana satu. Nah, jangan lupa untuk sambungan kabel antara motor dan ESC ini, sambungannya kalau kita tambahin panjangnya itu cari kabelnya yang gedenya itu sama gitu, jangan yang lebih kecil, karena nanti dia kalau si kabel antar sambungannya ini yang lebih kecil tuh jadi cepet panas si kabelnya, jadi nggak kuat nahan gitu arus listriknya itu. Oke pemirsa, sekian video dari saya. Setelah ini saya akan adukan versi jadi-jadian ini melawan versi yang dulu pernah saya bikin itu, yang mobil sedan warna hitam itu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.